tentang pernyataan sikap Partai Tri menanggapi rencana rapat pleno KPU Pusat yang rencananya akan berlangsung hari Senin mendatang. Kami percaya Indonesia lebih baik jika demokrasi dilindungi dari oligarki dan tirani mayoritas. Kami serahkan selanjutnya konferensi pers ini kepada para narasumber yang sudah ada di depan kita, yaitu ada Bapak Taufan sebagai Ketua Umum Partai Tri, Bang Rocky Gerung, Ketua Bidang Politik Partai Tri, Bang Horas, Ketua Bidang Hukum Partai Tri, ada Bapak Wimar Witular yang adalah dari SMIK, dan ada dari Ketua Partai P3I Bapak Daniel dan Bapak Adrian dari Partai Republik. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan yang telah hadir dalam memenuhi undangan kami dalam rangka Partai Tri dengan partai-partai Partai P3I dengan Partai Republik untuk menyatakan sikap berkaitan dengan rencana KPU untuk melakukan rapat pleno pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013. Nah, saya mulai dengan background bahwa pemberitaan akhir-akhir ini, dan itu sudah menjadi semacam wacana publik, bahwa sudah mulai melakukan semacam adjustment bahwa misalnya ada informasi dari rapat pleno di daerah-daerah bahwa partai yang tidak memenuhi ketentuan di satu provinsi atau di satu kabupaten kecenderungannya dinyatakan tidak lulus. Nah, ini kita mau mengklarifikasi soal itu. Karena apa? Di dalam Undang-Undang Nomor 8 ketentuan bahwa satu persyaratan tidak dipenuhi tidak serta-merta itu dinyatakan sebuah partai tidak lulus, karena di undang-undang itu tidak sama sekali mengatakan bahwa apabila suatu partai tidak memenuhi persyaratan dari kalau nggak salah 9 persyaratan yang ada kurang dan dinyatakan tidak lulus. Tidak ada undang-undang menyatakan itu. Oleh karena itu kami ingin meluruskan itu bahwa soal standar kelulusan atau ketidaklulusan sebuah partai tidak ditentukan oleh tidak memenuhi satu persyaratan dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, di mana sekarang kira-kira sebuah partai dinyatakan lulus atau tidak lulus? Satu-satunya adalah itu soal kewenangan diskresi dari KPU. Yang sampai hari ini KPU belum mengumumkan tentang standar penilaian KPU untuk melakukan kelulusan atau tidak luluskan satu partai. Nah, tapi persoalannya adalah sekarang diskresi itu tidak bisa dilakukan secara serta-merta dalam sepenuhnya tafsir pemilu, karena ada undang-undang lain yang mengatur itu. Misalnya undang-undang tentang pelayanan publik yang mengatakan bahwa diskresi harus ditentukan oleh beberapa hal. Jadi itu kewenangan diskresi memang selalu ada dalam sebuah dalam tangan pejabat publik, tapi itu juga diatur dalam undang-undang tentang pelayanan publik. Yaitu misalnya diskresi itu harus melihat kepentingan masyarakat, keadilan, harus ada pengawasan internal di dalam tubuh instansi umum tersebut. Nah, ini yang kita mau meluruskan. Jadi wacana yang berkembang yang dikatakan selama ini bahwa karena tidak lulus di sini sebuah partai dinyatakan bisa tidak lulus, saya kira itu tidak punya dasar hukumnya sama sekali. Nah, karena undang-undang, sekali lagi, Undang-Undang Nomor 8 dan peraturan KPU juga tidak ada yang menyatakan itu. Nah, oleh karena itu kita mau melontarkan wacana itu supaya kita bisa mendudukan persoalan ini secara proporsional. Karena kalau ini dibiarkan, ini akan menjadi sebuah opini yang menyesatkan dan menjadi bad campaign buat partai-partai yang ada.
sengaja dibuat seperti itu, ya kan? Sehingga orang nanti percaya kalau tidak lulus memang begitu. Padahal nggak begitu aturannya. Aturannya bahwa di undang-undang itu tidak ada sama sekali menyatakan bahwa bila tidak memenuhi syarat, satu kita tidak memenuhi syarat itu dengan sendirinya kita gugur. Itu nggak ada sama sekali yang menyatakan seperti itu. Nah ini saya coba melakukan klarifikasi terhadap persoalan-persoalan itu, sekaligus bahwa opini yang cenderung memojokkan itu tidak menjadi sebuah kebenaran yang diyakini oleh masyarakat luas. Nah ini saya juga ingin nanti share dengan teman-teman di partai yang berbeda. Belum terakhir, nanti juga Partai Republik juga mungkin akan mencerita tentang kriteria-kriteria. Misalnya orang yang bekerja jangan disamakan dengan sama sekali orang yang tidak bekerja sama orang yang sepenuhnya bekerja. Dan itu kalau itu sepenuhnya dilakukan, misalnya ini cenderung penilaiannya bersifat sepenuhnya kuantitatif tanpa menghiraukan hal-hal yang bersifat kualitatif. Nah, saya kira itu yang background yang ingin saya berikan kepada teman-teman. Saya kira Rocky dulu coba bisa ngasih ini. Oke, saudara kawan. Secara tanpa sadar kita sebetulnya itu publik sedang diarahkan untuk bersama-sama merayakan pembunuhan partai politik yang terbaca di media massa dan semacam itu. Kalau Anda perhatikan keterangan-keterangan yang diedarkan oleh KPUD di seluruh Indonesia, itu mengindikasikan bahwa bila satu partai gagal memenuhi satu syarat yang ditetapkan undang-undang, maka partai itu dinyatakan sebagai tidak lolos. Yang diterangkan tadi oleh Ketua Umum Partai Sri adalah bahwa aturan itu tidak pernah ditulis secara eksplisit di dalam peraturan kelolosan partai politik. Jadi sebetulnya seluruh ribut-ribut kata kusuk yang beredar di daerah itu sebetulnya memperlihatkan kekacauan koordinasi hukum dan kekacauan koordinasi isu politik oleh KPU sendiri. Itu poin dasar kita. Nah, kalau kita hubungkan antara kekacauan itu dengan wacana yang sejak awal pendirian partai politik diedarkan sebagai wacana penyederhanaan partai, kelihatannya fit and proper, klop. Itu yang saya sebut tadi, bahwa kita sebetulnya sedang diarahkan oleh satu kekuatan pembentuk opini besar yang menghendaki partai-partai baru ini mengalami kesulitan berkali-kali agar supaya bisa pada akhirnya dinyatakan sebagai tidak lolos. Jadi ada pemanasan opini di dalam masyarakat untuk siap-siap menerima hasil akhir dari KPU. Saya beri contoh agar supaya keterangan ini tidak menjadi humor. Berkali-kali salah seorang komisioner KPU mengatakan, saya kutipkan verbatimnya, begini dia bilang, kan dari awal kita udah bisa lihat partai mana yang bakal tidak lolos verifikasi itu. Jadi yang tadi ya, jalan pikirannya dari awal adalah menghalangi partisipasi politik rakyat. Bagaimana mungkin verifikasi belum jalan, dia udah lihat, dia udah mendeteksi bahwa ini partai yang lolos, yang itu bakal lolos. Jadi dari segi etika kepelayanan publik, dia bukan saja melanggar, tapi buta huruf terhadap public ethics. Nah, kebuta-hurufan inilah yang kemudian sebetulnya diamplify oleh pers, oleh media, juga karena media tidak kritis di dalam melihat perkara politik yang kita sebut hak partisipasi politik rakyat. Anda tahu bahwa konstitusi kita mengatakan berserikat itu adalah hak dasar warga negara. Oleh karena itu hak itu harus dilayani oleh negara. Dalam hal ini yang bakal tidak lolos verifikasi negara, KPU adalah jadi yang tadi agak beda. Jangan pikirannya dari awal. Jadi kalau
itu poin penting. Dengan kata lain lagi, yang boleh dilakukan oleh KPU dalam hal ini sebagai lembaga penyelenggara negara adalah melayani kepentingan konstitusional dari warga negara. Itu jalan pikirannya. Nah, pers sebetulnya harus paham itu. Saya bukan ngajarin teman-teman pers, tapi kadang-kadang suasana yang melihat bahwa partai ini adalah sumber segala masalah terbawa di dalam ketikan kalimat wartawan di depan laptop. Jadi bahaya dari demokrasi adalah kalau pers juga terseret di dalam arus penyalahgunaan opini yang salah. Lebih dari itu, hak untuk berpartisipasi dalam politik itu adalah hak yang paling gratis yang disediakan oleh konstitusi. Jadi hak itu tidak boleh ada harganya, tidak boleh dibebani oleh biaya. Yang kita saksikan terus-menerus setiap hari, untuk menyelenggarakan hak gratis itu, partai politik harus mengeluarkan biaya rupiah yang demikian besar, biaya emosi yang demikian besar, biaya psikologi yang demikian besar, biaya moral yang demikian besar. Jadi dari awal keadaan ini bisa kita duga sebagai upaya untuk menghalangi partisipasi politik rakyat yang paling dasar sejak awal. Jadi ini filosofi yang kita tangkap selama ini dan ingin kita perbaiki. Selebihnya adalah soal-soal teks yang diterangkan oleh ketua umum. Nah, saya menginginkan agar supaya latar belakang ini, latar belakang pikiran ini hendaknya diketahui umum, sehingga apabila nanti keputusan KPU diucapkan pada Senin nanti, kita bisa bikin perbandingan antara pengetahuan KPU tentang konstitusi dan aturan normatif yang dijaminkan oleh konstitusi terhadap hak partisipasi politik rakyat. Secara singkat saya mau katakan begini. Hak partisipasi itu dijamin di dalam dua pasal yang sangat esensial. Pertama adalah pasal 1 ayat 2 konstitusi.